Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi bank. Kalau pertemuan yang terdahulu kita bahas tentang fungsi uang, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang fungsi bank. Baik, kita mulai dari pengertian bank. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maksudnya adalah seperti ini. Masyarakat adalah sebagai nasabah, kemudian ditabung ke pihak bank, oleh bank akan disalurkan kembali ke masyarakat, berupa bisa pinjaman, dan lain-lain, serta jasa-jasa bank yang lainnya seperti ATM, seperti kartu kredit, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank itu diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat. Ini hampir sama dengan pengertian yang di atas. Lanjut. Nah, kita bahas sekarang fungsi atau peranan bank. 1. Intinya, peranan bank adalah financial intermediate, artinya dalam arti simpel adalah menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai surplus adalah bank, yang bertindak sebagai defisit adalah masyarakat yang membutuhkan. Lanjut. Nah, secara lebih spesifik atau lebih khusus, fungsi bank itu terdiri dari 1. Agent of trust atau agen kepercayaan. Tidak mungkin masyarakat itu mau menabung di bank jika tidak percaya dengan bank. Begitupun sebaliknya, bank tidak akan memberikan kredit kepada masyarakat jika bank itu tidak percaya kepada calon yang meminjam uang di bank itu. Yang kedua, agent of development, agen dari perkembangan atau pertumbuhan. Nah, kita bayangkan saja aktivitas di pasar, ada penjual, ada pembeli, tapi mereka tidak punya uang. Penjual menjual dagangannya, tapi pembeli datang ke sana tidak ada dan tidak pegang uang. Pasti tidak akan terjadi aktivitas jual beli di pasar itu. Nah, itu agent of development. Nah, karena adanya bank, maka uang dan sirkulasinya bisa diatur sehingga perkembangan atau aktivitas ekonomi bisa berkembang baik di masyarakat. Lanjut, yang ketiga, agent of service. Yang pertama agent of trust, yang kedua agent of development, yang ketiga adalah agent of service atau agen pelayanan atau jasa. Oke. Contoh, orang-orang nasabah-nasabah yang pergi ke mesin ATM, terus memasukkan ATM-nya, PIN-nya dimasukkan, ambil uang, transfer dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh agen of service atau agen dari pelayanan atau jasa dari bank. Inkaso atau penagihan hutang, travel check, LC, transfer dari BRI ke yang lainnya, dari pos ke yang lainnya, dan seterusnya. Itu adalah contoh agen of service. Lanjut. Nah, kita beralih ke usaha pokok bank. Secara ringkas bisa digambarkan
bisa diilustrasikan melalui gambar berikut ini. Nah, bank itu kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya disebut sebagai nasabah, kemudian menyalurkan dana yang sudah terkumpul itu kepada masyarakat juga. Selain usaha pokok dua ini, bank juga melayani jasa-jasa lainnya. Tadi seperti ada kartu kredit, ada ATM, ada transfer, dan seterusnya. Nah, bank itu juga bisa diartikan membeli dana dari masyarakat, kemudian setelah terkumpul, menjual dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Tadi sudah kita singgung, peranan bank adalah menyalurkan dari yang surplus ini ke pihak yang defisit ini. Nah, selain itu juga melayani jasa-jasa yang lain tadi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana bank itu memperoleh keuntungan. Ada dua cara. Satu, melalui spread based income. Secara singkat diartikan sebagai selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Ilustrasinya seperti ini. Saya pinjam di bank, pasti dikenakan bunga. Saya juga nasabah, pasti dapat bunga. Nah, supaya bank itu memperoleh spread based income, maka bunga pinjaman pasti lebih tinggi dari bunga simpanan. Nah, selisihnya itu adalah spread based income, atau dalam arti lainnya, spread based income itu adalah pendapatan dari usaha pokok bank, yakni menerima simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat berupa pinjaman atau kredit. Yang kedua adalah fee based income, keuntungan dari transaksi jasa-jasa bank, yang antara lain, nah ini digambarkan dengan sebuah bagan. Bank itu menghimpun dana ini, terus karena menghimpun dana dari nasabah, maka harus membayar bunga simpanan. Yang kedua, setelah menghimpun dana tersebut disalurkan melalui bunga pinjam kredit atau bunga pinjaman. Ini hasilnya, ini menjadi spread base. Di selisih antara yang di sini menyalurkan dana dan bunga simpanan ini itu adalah spread base. Dalam arti lain, selisih antara bunga pinjaman di sini dengan bunga simpanan itu adalah spread base-nya bank. Dalam arti lain, selain spread base, bank itu juga melayani jasa. Contoh tadi LC, transfer, ATM, kartu kredit, dan sebagainya. Nah, tentunya dari nasabah yang sekian banyak itu pasti dikenakan biaya. Kartu kredit juga kena biaya, ATM juga kena biaya, bahkan tabungan pun ada biaya administrasi. Nah, setelah terkumpul itu namanya fee base. Nah, lanjut. Fee base income itu contohnya biaya administrasi seperti yang saya singgung tadi. Kita nabung di bank, dikenakan biaya administrasi per bulannya. Yang kedua, biaya kirim transfer. Itu pasti ada biayanya, dan itu menjadi penghasilan pihak bank. Kita transfer via ATM pun, pada saat kita masukkan kartu kredit kita, kartu ATM kita, pada saat kita transfer, kita dipotong berdasarkan kebijakan dari bank, berapa biaya transfer, berapa biaya
cek saldo, dan seterusnya. Yang ketiga, biaya tagih. Ini terjadi di perusahaan-perusahaan besar pada saat ada penjualan yang berlangsung kredit, maka sebagian perusahaan itu menyerahkan penagihannya melalui via bank. Ini namanya inkasu. Pada saat penagihan piutang itu terlaksana, maka pihak bank mendapat kompensasi dari perusahaan tersebut dari biaya tagih atau inkasu tersebut. Itu juga menjadi penghasilan dari bank. Yang keempat, biaya provisi dan komisi. Yang kelima, biaya SEVA, Safe Deposit Box. Contoh, kita punya surat-surat berharga, karena kita takut hilang, supaya aman dan seterusnya, kita pergi ke BRI misal, atau BCA misal. Oke, kita ke customer service, bahwa mau menyewa Safe Deposit Box dengan ukuran yang sesuai dengan file kita. Nah, itu juga berbayar. Berbayarnya tergantung ukuran kotak tersebut dan tergantung lama kita menyewa Safe Deposit Box tersebut, dan itu juga menjadi penghasilan pihak bank. Yang keenam, biaya iuran pangkat. Nah, seperti yang saya singgung tadi, kartu kredit itu jangan dikira gratis, semuanya ada biaya iurannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.